40045, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah Information and Communication Technology atau ICT. Berikut ini adalah penjelasan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah ICT. Dengan 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, peran ICT dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, teknik pencarian informasi berbasis internet. Dan yang keempat, etika penggunaan ICT. Yang pertama, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengakses, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi. Sejarahnya dimulai dari komunikasi prasejarah dengan simbol, penemuan tulisan sekitar 3200 sebelum Masehi, hingga penemuan telegram dan telepon pada abad ke-19. Pada abad ke-20, komputer pertama kali dikembangkan dan internet muncul dari ARPANET di akhir 1960-an menjadi platform yang meluas pada 1990-an. Era digital ditandai dengan kemunculan World Wide Web atau WWW dan smartphone. Sementara saat ini, perkembangan big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT terus mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. ICT kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi beberapa aspek masyarakat modern. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pada saat ini sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT memiliki peran penting dalam pendidikan dengan menyediakan akses luas ke sumber informasi melalui internet yang memungkinkan siswa dan pendidik mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Salah satu contohnya seperti platform e-learning seperti Moodle dan Google Classroom serta aplikasi Zoom atau Google Meeting yang mendukung atau memudahkan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dapat menghemat waktu dan biaya serta dapat memanfaatkan aplikasi seperti Canva dan CapCut untuk menyajikan materi pembelajaran atau bahan ajar serta video pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik untuk mengerti materi tersebut. Peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan serta proses administrasi dan penilaian menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, ICT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan inovasi dalam metodologi pengajaran. Selanjutnya, teknik pencarian informasi berbasis internet. Dalam mengakses atau mencari sebuah informasi yang tepat di internet, diperlukan adanya cara atau teknik pencarian informasi untuk memperoleh hasil yang relevan dan akurat. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Yang kedua, frasa atau paraphrase search, yaitu penggabungan beberapa kata agar tidak ditelusuri secara terpisah oleh browser. Yang ketiga, langsung ke alamat situs website tertentu yang kita inginkan seperti Google atau Chrome. Yang keempat, case sensitif, yaitu pencarian dengan huruf besar dan huruf kecil yang akan menghasilkan temuan berbeda. Dengan melakukan cara-cara tersebut, kita bisa memperoleh informasi yang sesuai atau akurat dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, etika penggunaan ICT. Dalam penggunaan atau mengakses internet, seringkali juga kita temui berbagai kekeliruan penyediaan informasi yang ada pada internet ataupun kasus-kasus kriminal
yang disebabkan karena penyalahgunaan internet. Maka dari itu, kita sebagai pengguna diperlukan adanya sikap atau etika serta pemahaman yang baik dalam menggunakan internet. Berikut ini adalah etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Yang pertama, privasi dan perlindungan data. Pengguna harus menghormati privasi orang lain dengan tidak mengakses, menyebarkan, atau menggunakan informasi pribadi tanpa izin. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam penggunaan ICT, dan juga pengguna harus menyadari pentingnya keamanan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan orang lain dari ancaman online seperti malware dan penipuan. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Pengguna ICT harus menggunakan informasi secara jujur dan tidak menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Pengguna juga harus mengutip sumber dengan benar dan tidak melakukan plagiarisme. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pengguna ICT memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan cara yang mendukung masyarakat dengan menghindari cyberbullying dan penyebaran kebencian. Hal ini tidak termasuk mengirimkan spam, tidak melakukan penipuan, dan tidak menggunakan teknologi untuk tujuan ilegal. Karena jika kalau melanggar hal-hal tersebut, akan diberikan sanksi karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, pengguna ICT harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Data, dan Privasi. Hal ini termasuk tidak mengunduh atau mendistribusikan materi yang dilindungi tanpa izin. Dengan melakukan prinsip-prinsip etika ini, akan terciptanya lingkungan digital yang aman, menguntungkan, dan dapat mendukung bagi semua pihak. Demikian penjelasan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah ICT. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.